Terima kasih sebelumnya untuk tim Praise and Worship sudah membaca melembutkan hati kita sehingga kita siap untuk ditaburi dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat GDI Citra Family Swana Sutra. Bagaimana liburannya? Senang, happy? Ada beberapa yang tambah berat badannya. Ya, jadi kami pun nggak kemana-mana, kami di Jakarta ya, dan saya percaya biar nggak apa-apa, boleh tapi di sini juga temenin di sini. Dan saya percaya di tahun yang baru ini anugerah kebaikan kemurahan Tuhan boleh terus bertambah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan jemaat Citra Family Swana Sutra semakin diberkati Tuhan. Amin. Karena kepanjangan Citra Family Swana Sutra saya akan sebut dengan jemaat cinta, singkatan dari Citra Family Swana Sutra. Jadi pada seluruh keluarga cinta, jemaat cinta dikasih Tuhan, biarlah hari ini kita boleh diberkati oleh kebenaran Tuhan dan kita punya tema yang baru ya. Di dalam kita memasuki tahun yang baru, kita punya tema yang baru, dan tema kita ini agak seru sih ya. Tahun ini kita tema yang baru ini agak seru, bukan agak lain, agak seru ya. Dan temanya itu judulnya bertahan dalam pencobaan ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, waduh ini baru masuk tahun yang baru, kok kita diminta untuk bertahan dalam pencobaan? Apa maksudnya nih? Jadi kita akan sama-sama belajar ya. Tema kita yang baru, di mana maksud dan tujuan tema ini untuk menguatkan, meneguhkan iman setiap kita anak-anak Tuhan di dalam memasuki tahun yang baru, sehingga kita boleh cakap untuk menanggung segala perkara ya. Dan apapun yang nanti terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap setia, kita tetap taat untuk menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan, sumber sukacita, dan sumber damai sejahtera kita. Amin. Yang percaya dan mau bersama-sama kita katakan amin. Bersama kita akan baca nats firman Tuhan yang diberikan untuk bulan ini ya. Jadi selama Januari ini kita akan punya nats firman Tuhan yang sama, diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Bersama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Jadi selama kita hidup di dunia ini, maka kita harus selalu siap dengan yang namanya ketidakpastian. Kita harus siap dengan yang namanya ketidaktentuan. Kita harus selalu siap dengan yang namanya perubahan, dengan segala macam perubahan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang yang naif kalau kita berkata bahwa kita bisa mengendalikan, kita bisa mengontrol segala situasi, kondisi yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita flashback kejadian pandemi COVID yang terjadi tahun 2020, 5 atau 6 tahun yang lalu, maka kita mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kita hidup di dalam ketidakpastian, dan ada yang sudah membuat planning, rencana yang begitu baik, begitu matang, tapi akhirnya nggak bisa terlaksana. Saya ingat ada beberapa teman saya yang mau menikahkan anaknya pada tahun 2020. Semua sudah disusun rapi, tamu, undangan dicetak semua, hotel sudah dibook. Tapi ternyata
semua nggak bisa terlaksana. Dan akhirnya perkawinan itu harus berlangsung melalui online. Ada juga teman saya yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi traveling bersama keluarga. Tiket sudah dibeli, hotel sudah dibook, dan ternyata akhirnya gagal. Tahu gagal? Gagal total. Semua menjadi hancur, menjadi berantakan. Dan tidak ada kepastian, tidak ada ketentuan akan apa yang terjadi berikutnya. Bahkan saya juga ingat banyak perusahaan-perusahaan yang saat itu dengan terpaksa harus memberhentikan karyawan yang melakukan layoff karena nggak kuat lagi menanggung kerugian begitu besar. Kita tahu banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang tidak beroperasi, dan itu juga terjadi di kantor, di perusahaan tempat saya bekerja. Ada banyak bahkan ya karyawan-karyawan hotel yang harus dirumahkan, terpaksa dirumahkan dengan batas waktu yang tidak tertentu. Jadi semua kita saat itu hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah pandemi COVID itu sudah benar-benar berakhir? Atau masih ada kelanjutannya? We never know. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah mengerti. Karenanya, menurut firman Tuhan yang kita baca, Yakobus mengajar kita, menasehati setiap kita anak-anak Tuhan, agar kita punya iman yang kokoh, iman yang kuat di dalam kita menghadapi pencobaan, di dalam kita menghadapi kesulitan, kesusahan, kesesakan, di dalam kita menghadapi penderitaan. Dan kita bukan saja diajarkan untuk bisa bertahan di dalam pencobaan, tapi kita juga diajarkan bagaimana iman kita tetap bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Amin. Karenanya melalui nats firman Tuhan yang kita baca, Yakobus 1 ayat 24 ini, Yakobus mencoba untuk memberikan kita 3 insight, 3 pemahaman yang baru, sehingga kita bisa bertahan di dalam menghadapi cobaan. Bahkan sekali lagi, bukan hanya bertahan, bahkan kita punya iman yang semakin bertumbuh di dalam kita menghadapi segala kesulitan, kesusahan, kesesakan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar bersama apa 3 insight, 3 pemahaman yang diberikan oleh Yakobus. Yang pertama, boleh diklik, positif respon, respon yang positif. Di dalam menghadapi pencobaan, kita harus punya respon yang positif. Dan bersama kita akan baca kembali Yakobus 1 ayat 2. Boleh diklik ayat keduanya aja. Oke. Bersama kita baca kembali ya, untuk mengingatkan kita. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saya percaya mungkin ketika membaca firman Tuhan ini, ada beberapa di antara kita yang nggak setuju, yang protes. Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita menghadapi pencobaan? Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita menghadapi segala pergumulan, kesulitan, kesusahan, bahkan menghadapi segala sakit penyakit? Kemudian kita bertanya dalam hati, ini nggak salah ya Yakobus perkataannya? Apa Yakobus serius nih dengan perkataannya? Kalau kita pergi liburan bersama keluarga, bersama teman-teman, nah itu baru yang namanya bahagia. Tapi kalau kita sedang menghadapi pencobaan, menghadapi permasalahan, kesesakan, kok bisa sih kita disuruh berbahagia? Jadi saya mau beritahu kepada saudara-saudari, kepada jemaat cinta yang dikasih Tuhan, apa yang Yakobus maksudkan dengan menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh di dalam pencobaan.
itu bukan berarti Yakobus mau menyangkal bahwa kita dalam keadaan yang menderita pada saat kita mengalami pencobaan. Yakobus tidak menyangkal itu. Namun Yakobus mau mendorong kita, mengajak kita untuk memahami lebih dalam lagi apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan hanya melihat kulit luar, jangan hanya melihat pencobaan itu dengan mata jasmani kita, tapi Yakobus ingin supaya kita melihat itu dengan mata rohani kita, melihat dengan spiritual, sehingga kita bisa akhirnya menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Atau dengan kata lain, Yakobus mengajarkan kita untuk mempunyai sudut pandang yang lain, sudut pandang yang berbeda. Kita harus memandang pencobaan itu sebagai pupuk yang menyehatkan, yang menguatkan dan meneguhkan iman kita, dan juga sebagai obat yang menyehatkan tubuh dan jiwa kita. Yakobus mengajarkan kita, jangan memandang pencobaan yang terjadi di dalam kehidupanmu hanya dengan sudut pandang dunia, tapi kita harus bisa melihat berdasarkan sudut pandang Alkitab, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karenanya kita akan membahas lebih dalam apa yang dikatakan Yakobus di ayat 2 secara lebih detail, supaya kita lebih punya pemahaman yang benar, pemahaman yang sejati. Bersama kita akan baca sekali lagi kalimat yang pertama ketika Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya disebut dengan kata pasancara, yang artinya bahwa sukacita yang sejati, sukacita yang murni, yang berasal dari Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita kita, yang berasal dari Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Jadi inilah kebahagiaan sejati yang harus dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Kebahagiaan yang murni, yang tidak tercampur dengan kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Jadi ketika Yakobus berkata kebahagiaan, maka artinya itu kebahagiaan yang berasal dan bersumber dari Tuhan kita, bukan kebahagiaan yang bersumber dan berasal dari dunia ini. Amin. Kalimat yang kedua, Yakobus berkata, apabila kamu jatuh. Ini ingin menjelaskan bahwa pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita itu bisa terjadi secara tiba-tiba, secara mendadak, secara tidak terduga. Seperti halnya ketika kita mungkin jatuh dari motor, jatuh dari sepeda, atau ketika kita tiba-tiba mengalami musibah, tiba-tiba kita mengalami bencana, atau tiba-tiba kita mengalami sakit penyakit, atau tiba-tiba kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Dan dalam keadaan seperti itu, Yakobus berkata kita harus menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Dan ada contoh di dalam Alkitab seperti apa yang terjadi terhadap Ayub. Kita tahu cerita Ayub, ya. Bagaimana secara tiba-tiba, secara mendadak, secara tidak terduga, Ayub itu kehilangan bisnis dan usahanya. Ayub kehilangan ternak-ternaknya, semua ternaknya itu mati. Ayub juga kehilangan anak-anaknya, semua anak-anaknya juga meninggal dalam sekejap. Dan bahkan istri Ayub yang harusnya mendorong, mensupport Ayub, ternyata istrinya juga ikut menyumpahi Ayub, ikut mengutuki Ayub. Dan dalam keadaan yang boleh dibilang paling menderita, dalam keadaan yang paling terpuruk, Ayub tetap tidak memberontak kepada Tuhan. Ayub tetap tidak marah, tidak kecewa
kecewa kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat apa yang diperkatakan Ayub di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21, dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Inilah contoh teladan hidup yang Ayub ajarkan kepada setiap kita orang percaya, setiap kita anak-anak Tuhan, supaya kita punya respon yang positif di dalam kita menghadapi segala kesulitan, segala penderitaan, segala kesesakan, segala pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, apabila kamu jatuh tadi ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan, firman Tuhan ingin menjelaskan bahwa pencobaan itu bentuk dan jenisnya itu bermacam-macam, beragam-ragam. Ya. Bahkan di dalam terjemahan kitab bahasa yang lain, kata berbagai-bagai ini diterjemahkan dengan kata warna-warni untuk membedakan pencobaan yang satu dengan pencobaan yang lain. Jadi pencobaan itu ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kelabu, ada yang warnanya biru, meletus balon hijau. Berarti ada juga yang warnanya hijau. Ya. Jadi setiap kita itu mengalami pencobaan-pencobaan yang berbeda. Tidak ada yang sama. Jadi apa yang kita alami mungkin gak dialami oleh orang lain, atau apa yang orang lain alami mungkin tidak dialami oleh kita. Tapi Yakobus ingin menekankan, apapun permasalahan, pergumulan, kesesakan, percobaan yang terjadi di dalam kehidupanmu, engkau harus punya respon yang positif. Mengapa? Karena respon kita itu mempengaruhi sikap hidup kita, mempengaruhi lifestyle kita. Respon kita itu mempengaruhi pilihan yang kita ambil, pilihan yang kita buat, mempengaruhi your choice, pilihan kita. Apakah kita mau bersungut-sungut atau kita mau bergembira? Itu pilihan kita. Apakah kita mau marah atau kita mau sabar? Itu pilihan kita. Apa kita mau kepahitan atau kita mau mengampuni? Jadi respon itu mempengaruhi pilihan kita, mempengaruhi your choice. Respon juga mempengaruhi behavior kita, tindakan, perilaku kita. Bahkan respon ini pun mempengaruhi relationship kita, mempengaruhi relasi kita, hubungan kita dengan keluarga maupun dengan sesama atau antara teman-teman kita. Ada satu quote yang sangat baik, yang sangat menarik, yang dikatakan oleh Charles Swindoll mengenai respon. Bersama kita belajar dulu. Apa yang dikatakan oleh Charles Swindoll mengenai respon? Ya, dikatakan demikian. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Artinya bahwa kehidupan kita ditentukan hanya 10% dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi ditentukan 90% oleh bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita meresponi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau respon kita positif, kalau respon kita baik, maka kita akan memperoleh hasil yang positif. Kita akan memperoleh hasil yang baik. Tapi sebaliknya, kalau respon kita negatif, kita grumble, kita menggerutu, kita kecewa, kita marah-marah, maka hasilnya pun akan menjadi negatif. Amin. Dan sesungguhnya sebenarnya itu seberat apapun, sebesar apapun masalah, kesesakan, pergumulan yang kita hadapi, itu tidak akan menjadi masalah buat kita. It doesn't matter. Selama kita tetap punya respon yang positif, dan akhirnya kita bisa menganggap bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Amin. Jadi yang pertama, insight yang pertama, kita belajar
bagaimana kita tetap punya respon yang positif di dalam kita menghadapi segala pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Karena respon kita menentukan hasil. Yang kedua, insight yang Yakobus berikan di dalam nats firman Tuhan yang kita baca, dikatakan, nats boleh diklik? Bukan? Sebelum di PowerPoint. Insight kita yang kedua adalah purify your heart. Yes, purify your heart. Insight yang kedua adalah pencobaan-pencobaan itu untuk memurnikan hati kita. Kita baca ayat yang ketiga. Nah, sekarang baru boleh tampilkan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus ingin menjelaskan bahwa pencobaan-pencobaan itu sebagai tes, sebagai ujian terhadap iman kita. Dan kesulitan, kesusahan, kesesatan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu untuk memurnikan iman kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, boleh diklik? 1 Petrus 1 ayat 7 atau di dalam PowerPoint. Iya, oke. Bersama kita baca 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ya untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus ingin menjelaskan, menekankan kepada kita bahwa setiap ujian yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan ujian untuk memurnikan iman kita. Seperti halnya emas yang dimurnikan dengan dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi untuk memisahkan mineral-mineral yang terkandung, mineral lain yang terkandung di dalamnya, sehingga kita memperoleh emas yang murni. Demikian juga kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan, setiap kita orang percaya, kita dimasukkan di dalam pencobaan, kita dimasukkan di dalam penderitaan, supaya iman kita semakin dibersihkan, supaya iman kita semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, ujian iman kita bukan untuk mengetahui bahwa kita punya iman atau tidak, tapi untuk memurnikan iman kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ujian iman kita itu untuk menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu diibaratkan, digambarkan seperti seseorang yang berhasil untuk mengangkat beban yang berat dalam waktu yang lama, dalam waktu yang panjang, sehingga otot-otot mereka menjadi kuat dan mereka sanggup untuk memikul beban. Demikian juga kehidupan anak Tuhan. Kita harus tetap bisa bertekun di dalam kita mengiring dan mengikut Yesus, meskipun mungkin kita mengalami kesulitan, kesusahan, kesesatan, atau kita menghadapi badai kehidupan yang panjang di dalam kehidupan kita. Amin. Kata ketekunan di dalam bahasa asli Yunani disebut dengan kata hupomone. Hupo artinya under, di bawah. Mone artinya remain atau tinggal. Jadi hupomone, tinggal di bawah tekanan. Jadi sekali lagi ini untuk menjelaskan bahwa iman anak-anak Tuhan itu harus bisa bertahan di dalam kita menghadapi kesesakan, di dalam kita menghadapi penderitaan, di dalam kita menghadapi kesulitan. Never give up. Jangan pernah menyerah. Hupomone, iman yang bertahan di bawah tekanan yang besar. Dan iman seperti ini, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, itu harus bisa dibuktikan. Bukan hanya sekedar omong-omong, bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar di mulut saja, tapi iman kita harus dibuktikan. Dengan bagaimana? Dengan iman kita bertumbuh untuk menghasilkan ketekunan, sehingga akhirnya iman kita bisa dimurnikan di dalam Tuhan,
seperti halnya kita mendapatkan emas yang murni. Kita tahu bahwa emas itu pasti harganya mahal ya. Apalagi belakangan ini harga emas naik terus ya. Ada yang borong emas. Dan demikian juga dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Kita itu mahal, kita itu berharga. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi di setiap kita ini ada label ya. We are made in heaven. Kita dibuat. Kita ini buatan Allah, bukan made in China. Kita bukan buatan China. Karenanya itulah yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Yes. Hal yang ketiga dan merupakan yang terakhir, apa insight yang Yakobus berikan? Ya. Mature in Christ, dewasa di dalam Kristus, dewasa di dalam Tuhan. Jadi kita sudah belajar pertama bagaimana kita menghadapi cobaan. Pertama, kita harus punya respon yang positif. Kedua, kita harus menyadari bahwa pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk memurnikan iman kita. Dan yang ketiga adalah pencobaan yang terjadi itu untuk supaya kita semakin dewasa di dalam Kristus. Kita baca ayat yang keempat. Boleh diklik. 1, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Yakobus ingin menjelaskan bahwa ketika iman kita diuji, maka iman itu akan menghasilkan ketekunan. Tapi ketekunan itu bukan hasil akhir, bukan tujuan akhir dari kita mengalami ujian iman. Dikatakan di firman Tuhan bahwa kita harus membiarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Artinya bahwa buah yang matang itu menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan itu harus sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi kita ingat bahwa untuk menjadi matang, menjadi sempurna, menjadi utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun, artinya iman kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita memiliki karakter Kristus. Dan itulah tujuan tertinggi sebagai ujian iman yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Satu ketika ada seorang pemuda datang kepada seorang pastor, kepada seorang pendeta, dan pemuda ini berkata, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya bisa memperoleh kesabaran. Kemudian pendeta itu mengajak anak muda itu untuk berlutut, dan kemudian pendeta itu mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saya berdoa kiranya Tuhan memberi kesulitan, kesusahan, penderitaan kepada anak muda ini, mulai dari pagi ini, siang hari, sore hari, bahkan berlanjut sampai malam hari. Mendengar ini, pemuda itu kaget. Kemudian dia memotong perkataan pendeta. Sebentar Pak Pendeta, sebentar. Tadi kan saya mintanya didoakan untuk memperoleh kesabaran. Kok Pak Pendeta doakan saya untuk memperoleh kesulitan, kesusahan, penderitaan? Pendeta itu mengangguk dan berkata dengan lembut, saya tahu anak muda, tapi justru di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, kamu akan banyak belajar untuk bersabar. Dapat poinnya? Jadi kesulitan, kesusahan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu untuk membentuk iman kita itu semakin dewasa di dalam Tuhan, untuk membentuk karakter kita itu semakin sempurna, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dan kita harus ingat, kita tidak boleh mengurangi standar hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Standar hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus sempurna dan utuh. Karena itulah yang bisa memuaskan hati Tuhan. Jadi kalau kita mau sempurna, kita mau utuh, berarti kita nggak boleh beri toleransi terhadap dosa, sekecil apapun dosa. Dosa itu bisa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa itu nggak ada seperti ukuran baju S, M, L, XL, double XL. Nggak ada. Dosa is dosa.
Dosa itu yang bisa memisahkan kita, dan dosa itu yang membuat kita menjadi tidak sempurna di dalam Tuhan. Dan saya mau beritahu, ketidaksempurnaan kita membuat hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya Tuhan mengizinkan kita mengalami segala macam kesesakan, penderitaan, kesulitan, kesusahan, pencobaan di dalam kehidupan kita dengan tujuan supaya Tuhan mau membentuk iman kita semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan Tuhan mau membentuk dan mengubahkan karakter kita menjadi semakin sempurna, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Saya mungkin PW maju ke depan. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, sebelum kita memasuki tahun yang baru, tahun 2020, jangan kita takut, jangan kita cemas, jangan kita khawatir. Kalau kita mengalami pencobaan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesesakan, kita mengalami penderitaan, bahkan kita mengalami sakit penyakit. Karena apa? Karena pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi justru itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau memurnikan iman kita lebih lagi, sehingga iman kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita boleh terus bertumbuh dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan mau membentuk karakter kita, mengubahkan karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah yang bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bear in mind, kita harus selalu ingat bahwa God is in control. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin kita. Dan kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan selalu memberi rancangannya yang terbaik, rencananya yang terbaik bagi setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Untuk dalam firman Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Sama lebih lagi dengan iman kita katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih
percaya Tuhan punya rencana yang baik. Rencana Tuhan untuk mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam kehidupan kami. Karena yang berikan kami hati yang taat, hati yang setia, untuk terus dapat percaya dan mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, biar hari ini Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kami lebih lagi, untuk terus bersandar dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami mau melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua rencana Tuhan yang baik. Dan segala sesuatu yang baik pasti akan terjadi dan digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pada saat ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita boleh mempersiapkan diri kita untuk bisa menerima roti dan anggurnya. Dan kita perhatikan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Bersama kami mengundang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Pelayan perjamuan kudus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati setiap roti dan anggur ini Tuhan pakai untuk menjadi alat kekuatan bagi setiap kami. Tuhan yang memulihkan hidup kami lebih lagi. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh disegarkan. Terima kasih Bapak. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang setia di dalam melayani Tuhan, pakai hidup mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam tempat gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Mari kita angkat roti. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan angkat roti di tangan kanan. Demikian firman Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada saatnya kita pindahkan anggur di tangan kanan kita dan percaya bahwa oleh darahnya kita yang sakit telah disembuhkan. Amin. Dan kita yang berdosa telah diampuni. Amin. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang besar, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kemurahan, untuk anugerahmu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang terus tetap taat dan setia dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Bahkan Tuhan mau menjadikan kami menjadi terang, menjadi garam, menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap orang yang ada dalam kehidupan kami.
sehingga kasih Kristus, kuasa Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kami silakan berjamaah duduk kembali. Jemaat cinta siap menghadapi kecobaan dengan kebahagiaan. Amin. Kami atas nama jemaat cinta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Haris, buat firman-Nya pada saat ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya ingin menyapa kayaknya nggak ada, bahkan banyak yang masih berlibur ya sepertinya hari ini ya. Sudah tugas kita ya Bapak Ibu untuk mengisi bangku-bangku yang kosong pada gereja di hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan doa ayat firman Tuhan yang terdapat di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita, termasuk harta dan penghasilan kita, semua itu adalah berasal dari Tuhan. Dan respon yang benar adalah memuliakannya dengan memberikan dengan hati yang tulus. Tuhan melihat kesungguhan kita ketika kita mengutamakan Dia dari segalanya. Hasil pertama dari ayat ini melambangkan yang terbaik, bukan sisa-sisa. Artinya Tuhan layak mendapatkan bagian yang utama dalam hidup kita. Kita percaya bahwa meskipun kita memberi, kita tidak akan kekurangan karena Tuhan adalah sumber berkat yang sejati. Amin. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, untuk khusus hari ini persembahan akan maju ke depan satu-satu dan mengambil ayat emas yang telah kita sediakan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memberikannya Tuhan, sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Kami mau Tuhan yang ikut campur tangan di dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami memberi dengan hati yang tulus ya Tuhan, agar semuanya ya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mungkin dari Bapak Gembala boleh maju ke depan. Dilanjut.
PDP Yakobus Kadime. Setelah ibadah kita ini juga adalah ibadah ero yang diperuntukkan dari anak usia 6 bulan sampai 12 tahun. Selanjutnya juga ada ibadah teens community. Ini diperuntukkan untuk anak dari usia 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, ini adalah nomor sekretariat. Mungkin Bapak Ibu boleh menyimpannya. Jika Bapak Ibu mau didoakan ataupun ingin konseling, boleh mencari nomor sekretariat kita. Juga kita ada IG dan YouTube. Itu saja untuk pengumuman sepekan ke depan. Kita akan tutup dalam doa. Semua Bapak Ibu kami undang untuk bagi berdiri. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami terus mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, ibadah kami telah selesai Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian ya Tuhan yang boleh kami naikkan pada saat hari ini ya Tuhan menjadi doa yang harum ya Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Berikan kami terus ya Tuhan hikmat-Mu. Berikan terus kami ya Bapak sukacita yang daripada Tuhan untuk menjalankan setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Haris dan Ibu Rahel. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan terus ya Tuhan, berikan hikmat-Mu terus ya Bapak, bijaksana-Mu Bapak. Mereka boleh menggembalakan Tuhan, kami jemaat-Mu di sini ya Tuhan dengan penuh sukacita Bapak, dengan roh yang takut Tuhan. Berkati di dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang terkhusus Tuhan yang datang pada saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, apapun ya Tuhan yang menjadi harapan kami Tuhan, apapun masalah yang kami boleh hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang ikut campur tangan di dalam setiap masalah kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa Tuhan menemani kami Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang belum dapat hadir pada saat hari ini. Tuhan, apapun kendala ataupun masalah yang Tuhan yang mereka hadapi pada saat ini, karena mereka tidak dapat hadir ya Tuhan, kami mau juga Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, sehingga Tuhan ke depan Tuhan kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, Kau berikan terus Tuhan bangsa kami ya Tuhan sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, biarlah mereka bekerja Tuhan dengan roh yang takut akan Tuhan. Engkau yang senantiasa melingkupi ya Tuhan bangsa dan negara kami. Berikan keamanan terus ya Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap daerah-daerah di bangsa kami Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat lingkungan kami, Sumatera, Lafon, Aceh dan sekitarnya Tuhan. Kami juga mau bawa lingkungan kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam lingkungan kami Tuhan. Berikan damai sejahtera, keamanan terus ya Tuhan di lingkungan kami. Terima kasih Bapak. Kalau kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, libatkan kami Tuhan tanpa kekurangan satu apapun Tuhan untuk bertemu dengan keluarga kami Tuhan. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat dari Allah. Sebelum kita masuk di dalam sebuah berkat kita, kembali saya mengajak seluruh jemaat untuk kembali yuk ambil ayat emas yang kita dapat dan kita baca kembali dan renungkan itu dalam kehidupan kita. Biarlah ayat emas ini menjadi pedoman di dalam kita memasuki tahun yang baru. Ayat ini memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Ayat firman Tuhan yang saya dapat itu ayat firman Tuhan yang sangat-sangat populer. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya sebelumnya sudah mempersiapkan
Kami percaya, kami mengimani bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Biarlah Tuhan yang terus memimpin dan menuntun hidup kami. Kami boleh terus menyatakan bahwa kami sungguh memerlukan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami, di dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Kami butuh Engkau di dalam keluarga kami, sehingga kami boleh terus membangun hubungan yang harmonis bersama suami, istri, dan anak-anak kami. Kami butuh Engkau, Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga gereja-Mu boleh berdampak, gereja-Mu boleh menjadi terang dan garam bagi lingkungan yang ada. Kami sungguh membutuhkan Engkau, Tuhan, dan kami percaya tidak ada satu pun yang kami dapat lakukan kalau Tuhan tidak menyertai hidup kami. Hanya Tuhan, biarlah Tuhan memegang hidup kami lebih lagi. Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami dapat melakukan apa yang sesuai, apa yang selaras dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saatnya mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yang anak kambing lembu sapimu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adomanmu, diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat yang dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bersama kita katakan